Sebanyak 20% sampai 30% dana untuk membangun sarana dan prasarana dasar di Ibu Kota Nusantara atau IKN Nusantara, Kalimantan Timur berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Dilansir dari Kompas.com, Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono menuturkan, persentase dana itu juga menjadi modal bagi para investor yang ingin berinvestasi di bakal calon ibu kota baru Indonesia tersebut. Keterangan ini disampaikan Basuki usai kegiatan Festival Dayung Ciliwung di Jakarta, Minggu, tanggal 4 Desember tahun 2022. Oleh karena itu, pembangunan Sarpras di IKN menggunakan APBN sebesar 20%-30% inilah yang saat ini sedang dikerjakan Kementerian PUPR sejak Agustus tahun 2022 silam. Pembangunannya dimulai dari konektivitas jalan, jembatan, air minum, pengendalian banjir, sampah, sanitasi, kantor pemerintah, maupun kantor presiden. Basuki pun juga mendorong investor masuk untuk berinvestasi di IKN mulai kuartal 2 tahun 2023. Sejauh ini, sudah banyak permintaan dari investor yang memberikan Letter of Intent (LOI) untuk berinvestasi di IKN, baik ke Kementerian PUPR maupun ke badan otorita. Basuki mengatakan, pemerintah saat ini sedang fokus dalam pengembangan kawasan inti pusat pemerintah (KIPP) 1B dan 1C untuk perkantoran. Sebelumnya, juru bicara Kementerian PUPR Endra S. Atmawijaya mengatakan, pihaknya akan melakukan kegiatan pengembangan lahan land development dan penyiapan kafling di IKN, khususnya zona 1B dan 1C pada semester pertama 2023. Dia mengatakan, hal ini dilakukan atas perintah Presiden Joko Widodo, Jokowi, untuk mempercepat pembangunan dasar di IKN. Adapun zona 1B di IKN Nusantara adalah kawasan pusat edukasi, pelatihan, pengembangan sumber daya manusia, dan hunian. Sementara zona 1C berfungsi utama sebagai pusat kesehatan dan hunian. Sebelumnya, Menteri Investasi Kepala BKPM Bahlil Lahadalia buka suara terkait revisi Undang-Undang Ibu Kota Negara (UU IKN) mengenai kepemilikan hak guna lahan bagi investor selama 90 tahun hingga 180 tahun. Menurutnya kebijakan tersebut sebagai pemanis untuk menarik perhatian investor agar mau menanamkan modalnya di IKN Nusantara Kalimantan Timur. Jangka waktu kepemilikan lahan ini, menurutnya akan menjadi daya tarik tersendiri, dan sudah dilakukan di berbagai negara. Sebagai contoh, di Singapura juga menerapkan kebijakan hak guna usaha (HGU) sampai dengan 100 tahun lebih. Bahlil tak memungkiri menang untuk menarik investor di wilayah baru memang harus dilakukan marketing yang menarik dan berbeda. Adapun Bahlil membantah kebijakan tersebut diberlakukan karena saat investor yang masuk IKN sepi peminat. Ia mengklaim beberapa investor sudah menyatakan komitmen masuk ke IKN adalah dari Uni Emirat Arab, China, Korea Selatan, hingga negara Eropa.